Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pemerolehan informasi. Eh, di sini kami akan membahas social network analysis. Next, kelompok kami beranggotakan Theodorus Denny Agus Prasetya dengan NIM 205341197. Saya sendiri Hanjen Listanto 205341102 dan Laurentius Ekaristi Noan Adi 205341108. Lanjut. Nah, di sini kami akan membahas social network analysis. Next, social network analysis sendiri merupakan sebuah pendekatan analisis yang mempelajari dan menganalisis hubungan sosial antara individu, kelompok, atau entitas lainnya dalam suatu jaringan. Dalam SMA, jaringan sosial direpresentasikan menggunakan graf dengan individu atau entitas sebagai simpul atau node dan hubungan antara mereka sebagai sambungan. Kemudian sejarah dari SNA sendiri yaitu pertama kali dikembangkan oleh John A. Barnes dan Elizabeth Bott di University of Manchester di Inggris pada tahun 1950. Mereka berdua yang mengembangkan kerangka konseptual untuk menganalisis struktur sosial dengan menggunakan SNA. Kemudian di sini ada beberapa relasi SNA. Yang pertama yaitu relasi komunikasi yang merupakan yang menunjukkan adanya saluran komunikasi antara individu atau entitas dalam jaringan. Yang kedua yaitu membership yang menunjukkan keanggotaan individu dalam kelompok atau komunitas tertentu. Yang ketiga influence yang menunjukkan tingkat pengaruh atau kekuasaan antara individu dalam jaringan. Yang keempat pertemanan atau friendship yang merupakan jenis relasi yang menggambarkan hubungan pertemanan antara individu dalam jaringan. Yang kelima yaitu collaboration, merupakan jenis relasi yang menggambarkan hubungan kerjasama atau kolaborasi antara individu atau kelompok dalam jaringan. Contohnya, kerjasama dapat mencerminkan partisipasi bersama dalam proyek atau kegiatan tertentu. Next. Nah, di sini mengapa SNA diperlukan? Di era digital ini, SNA memiliki peran dan manfaatnya sendiri. Yang pertama yaitu di bidang bisnis. SNA dalam bidang bisnis diperlukan untuk menganalisis ekonomi bisnis. Hal ini melibatkan pemetaan dan pemahaman tentang hubungan antara perusahaan, startup, dan entitas lainnya yang saling berhubungan. Dengan menggunakan SNA, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memetakan jaringan bisnis dalam ekonomi teknologi, yang mana membantu perusahaan untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, atau bersaing sama lain. Yang kedua yaitu pada bidang umum. SNA pada bidang umum eh, bermanfaat karena memberikan pemahaman mendalam tentang suatu pola sistem sosial, hubungan sosial, interaksi, dan dinamika masyarakat. Contohnya yaitu penanganan masalah sosial, yang mana SNA dapat digunakan dalam menangani masalah sosial dalam masyarakat. Dengan memahami jaringan sosial yang terlibat dalam masalah seperti penyebaran penyakit, kejahatan, atau kemiskinan, kita dapat mengidentifikasi intervensi yang tepat, yang mana dapat merancang strategi pencegahan perorganisiran untuk mengatasi masalah sosial yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, macam-macam graph SNA. Yang pertama, graph centrality. Yang kedua, graph Bedouins. Yang ketiga, graph closeness. Graph centrality merujuk pada ukuran yang digunakan dalam social network analysis atau SNA untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan atau pengaruh suatu simpul atau node dalam jaringan sosial. Next. Nah, untuk jenis graph centrality terdapat 4. Yang pertama, degree centrality.
digunakan untuk mengukur seberapa banyak koneksi yang dimiliki suatu node dalam suatu network. Untuk yang kedua, between centrality. Digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu node berada pada jalur terpendek antara dua node lain dalam suatu network. Untuk yang ketiga, closeness centrality, digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu node dapat dijangkau oleh node lain dalam suatu network. Untuk yang keempat, eigenvector centrality, digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu node dalam suatu network berdasarkan banyak koneksi yang dimiliki oleh node-node yang terhubung dengannya. Next. Nah, untuk secara detail, kami mengambil dua graf, yaitu graf yang pertama graf Bedouins. Graf Bedouins adalah ukuran sentralitas pada jaringan sosial yang mengukur seberapa sering suatu simpul atau node berada pada jalur terpendek antara dua simpul lain di dalam jaringan. Dari setiap node sumber U ke setiap node tujuan V, dorong satu unit aliran melalui jalur terpendek. Jika ada beberapa jalur terpendek, maka aliran akan dibagi secara merata. Jumlah aliran yang ditangani oleh sebuah node atau edge adalah ukuran sentralitas Bedouin-nya. Jika setiap simpul mengirimkan satu unit aliran ke setiap simpul lainnya kecuali C, maka C hanya akan menangani dua aliran. Next. Untuk yang kedua, graph closeness. Graph closeness adalah metrik dalam social network analysis yang mengukur kecepatan seseorang mencapai node lain dalam jaringan. Digunakan untuk mengidentifikasi individu penting dalam jaringan yang dihitung dengan jarak terpendek dari satu node ke semua node lain. Lalu diambil rata-rata, semakin kecil rata-rata jaraknya, semakin tinggi nilai close centrality-nya. Untuk jalur antara node dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks berdekatan. Seperti contoh, pada gambar tersebut, kita dapat mencapai dari A ke B dan dari A ke D hanya dengan satu edge hingga mereka memiliki nilai 1. Tetapi jarak A ke C dan A ke E adalah 2 karena ada 2 edge antara node tersebut. Ketika kita menambahkan jarak keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai semua node, kita mendapatkan nilai 6, yaitu 0, 1, 2, 1, 2. Yaitu A ke A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Jadi 0, 1, 2, 1 yang contoh A berderet ke kanan. Ada 5 not dalam jaringan ini dan tanpa menghitung A, kita dapat menemukan bahwa rata-rata sentralitasnya adalah 4/6. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk semua not dalam jaringan, melihat bahwa B memiliki sentralitas kedekatan tertinggi yaitu 1. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Ada contoh pengaplikasian SNA. Dalam pengaplikasian SNA ini sebenarnya kelompok kami cukup banyak menemukan contohnya, namun kami hanya mengambil beberapa bagian saja. Contohnya aplikasi analisis pelanggan. Yang pertama, segmentasi pelanggan. Jadi SNA dapat membantu perusahaan untuk membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok tertentu yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang memungkinkan membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang kedua, referral marketing. SNA dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang sering merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang ketiga, ada customer support. SNA dapat meningkatkan layanan dengan memprioritaskan respon pelanggan dengan mengidentifikasi pelanggan yang memiliki konektivitas yang tinggi. Yang kedua, ada aplikasi perubahan organisasi. Kami hanya mengambil satu contoh, yaitu evaluasi efektivitas perubahan, di mana SNA dapat membantu mengukur efektivitas bentuk perubahan dalam pola hubungan, koneksi, dan aliran informasi. Yang ketiga, ada aplikasi kesehatan masyarakat. Yang pertama itu meninjau penyebaran penyakit. SNA dapat memahami pola penyebaran penyakit, misalnya penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. SNA dapat mengetahui tingkat penyebaran tertinggi di setiap kota di Indonesia.
Yang kedua ada mengidentifikasi kesehatan karyawan di tempat kerja. Jadi cara kerja SNA di sini yaitu SNA dapat menganalisis hubungan dan interaksi antara karyawan yang mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental mereka, sehingga SNA dapat mencegah dan mengontrol kesehatan mereka di tempat kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.